Kita ada happy marriage. 1 Timotius 3 bukan 1. Ada happy marriage, ada mentoring, ada pemuritan suami istri. Jadi di gereja kita ini akan dibuka kursus suami yang mengasihi istri dan kursus istri yang tunduk kepada suami. Setiap bulan sekali, sebulan ada namanya les. Ya, les menjadi suami saya istri. Pulang les pasti dia sayang kepada istri. Ya, dan juga istri yang tunduk kepada suami. Pulang-pulang dia sangat tunduk dan hormat sama suaminya. Kita buka les gratis. Saudara-saudara, dan saya rindu supaya semua pasangan-pasangan mendukung. Terbuka sama luar, agama luar pun yang mau dengar ini boleh. Yang penting mereka menjadi lebih baik. Baik, kita akan baca 1 Timotius 3 ayat 15. Sama-sama kita baca 1, 2 ya. Saudara-saudara, ayat ini berkata, jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu, kata Paulus. Sudahlah engkau tahu, kata Paulus, bagaimana orang, coba tuliskan, bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah. Paulus ini menekankan ada kata tahu bagaimana orang hidup sebagai suami. Bagaimana orang hidup sebagai jemaat, bagaimana orang hidup sebagai pelayan, sebagai pembawa, penginjil. Dia juga menekankan bagaimana hidup sebagai istri, bagaimana hidup sebagai anak-anak, sebagai mertua, sebagai menantu. Artinya ada peraturan, ada karakter, ada pengetahuan tentang suami, ada pengetahuan tentang istri, ada pengetahuan tentang anak, ada pengetahuan bagaimana hidup berjemaah. Itu maksud Paulus. Di keluarga Allah itu ada aturan. Ada apa? Aturan. Ada apa? Ada aturan. Suami kalau sudah punya istri, ada aturannya. Nggak boleh lagi sembarangan dengan perempuan lain. Setuju suami-suami? Istri-istri, setuju? Suami yang sudah punya istri nggak boleh lagi sembarangan membonceng anak gadis. Setuju? Setuju? Karena beberapa hamba Tuhan sayang sama jemaatnya, semua anak gadis diantarinya. Akhirnya salah satu diselingkuhinya. Setelah diantarinya terpikirlah di sepeda motor itu yang kotor. Ya, ada aturannya. Saya nggak boleh lagi diskusi dengan mama-mama lain di kantor saya berdua, tertutup. Boleh? Boleh? Di kantor gembala ada salib, boleh? Berdua aja dengan mama lain, apalagi janda kembang, boleh? Boleh? Tidak boleh, ada aturannya. Saya harus buka pintu dan harus saya panggil Okta, duduk di sini, tinggalkan kerjaanmu karena ibu janda kembang ini sedang curhat. Kalau setelah dia curhat sama saya, pintu tertutup, kemudian dia terseduh-seduh, menangis. Saya sedih, saya ambil satu tangan, saya lap air matanya, dan saya berkata, jangan sedih, Tuhan sayang. Terus dia bertanya, Pak Pendeta saya mau kembali. Ya, kalau Yesus aja sayang, aku pun sayang. Rusak pembelaan? Rusak. Ada aturannya. Saya tidak akan pernah diskusi dengan anak gadis berdua tanpa ada yang lain. Kenapa? Karena itu celah. Ada aturan sebagai ayah. Gak boleh memukul anak-anak dengan tangan, itu ayah. Tapi pukullah anakmu dengan firman Tuhan. Amsal bilang, didiklah anakmu dengan firman Tuhan, bukan dengan tinju. Ada anak dididik ayahnya dengan tinju, pom. Nah, dimatikannya ayah, pom. Ayam atau peliharaan lain tidak dikasih makan, pom. Anaknya dididik dengan tinju, anaknya dididik dengan sepak. Tapi kita bilang, ayah, didiklah anakmu dengan firman Tuhan berulang-ulang. Siapa di sini yang pernah ditinju bapaknya?
Ampuni bapak yang salah itu. Dulu dia tak les, dia nggak ada tahu ketahuan mendidik anak, maka anak ditinju, dicewer, disobek sampai biru. Bahkan ada ayah mengusir anaknya. Bahkan ada ayah dan ibu berkata, kok lahirlah anak seperti ini? Anak siapa Pak? Dengar, ayah ibumu tidak les di GGP kita. Yang sudah les aja pun masih banyak dosa, apalagi tidak les, apalagi tidak belajar. Saya mengajar, makanya anak-anak banyak scoring, lari itu habis scoring, tinggalkan rumah. Bahkan ada anak gadis ingin cepat menikah supaya lepas dari neraka. Ditanya, apa neraka itu? Rumahku neraka Pak Pendeta. Hah? Perang, bertengkar, piring melayang, sapu jalan, anak-anak semuanya nggak ada yang kompak. Bahkan kucing dengan kucing pun cakar-cakaran. Rumah itu bagaikan neraka. Maka aja anak gadis, siapa yang mau menikahi aku? Cepat, take me out, take me out, lepaskan aku dari neraka itu. Rupanya dia menikah masuk ke lebih neraka. Ternyata suaminya yang sangkanya surga, ternyata neraka 7 kali lipat. Neraka, main jambak, main pukul, main sepak. Saudara-saudara, saya rindu belajar pengetahuan tentang keluarga supaya keluarga itu berkenan kepada Allah. Next, lanjut saudara. Berarti ada pengetahuan tentang keluarga. Katakan satu ya. Ada pengetahuan tentang suami, betul? Ada pengetahuan tentang istri, betul? Bayangkanlah suami istri yang menikah tanpa sama nggak tahu pengetahuan, maka mereka menikah akan hancur dalam 3 tahun cerai, 5 tahun cerai. Kita akan lihat di dalam yang namanya siapakah yang berkuasa atas keluarga saat ini. Ulangan 7 ayat 1 sampai 11 ini aja dibaca. Sama-sama kita akan baca 1, 2, ya. Yosua merebut tanah Kanaan. Ketika Yosua merebut tanah Kanaan, ada 7 bangsa yang kuat di tanah Kanaan. Sepanjang perjalanan, maka Yosua akan menghadapi 7 bangsa yang kuat. Bangsa yang terakhir namanya adalah Yebus. Apa namanya? Yebus. Yebus inilah yang disebut dalam artinya tertolak. Itulah bangsa yang ke-7 namanya Yebus, artinya tertolak. Saudara-saudara, next. Maka ada banyak ini anak yang tertolak, diusir, disepak dari pagar, tapi tetap dia menulis I love them. Dia mencintai ayahnya. Apa arti tertolak? Di keluarga yang paling banyak berkuasa merusak sebuah rumah tangga adalah tertolak. Saya mau tanya dulu, kenapa orang jadi BTS? Kenapa orang jadi narkoba? Kenapa orang menjadi geng motor? Karena mereka ditolak di rumahnya. Betul? Betul? Halo? Halo? Good morning. Good morning. Tahu arti tertolak? Arti tertolak di sini artinya adalah menolak untuk menerima dia apa adanya. Menolak menerima dia apa adanya. Arti menolak di sini adalah menolak memperhatikan dia. Ada suami menolak memperhatikan istrinya. Pulang dari pangkas nggak diperhatikan istrinya, nggak dipuji, bahkan nggak segan-segan berkata kayak penyakit tipus mau melihat atau masih hidup tulang pangkasnya. Saudara, menolak tunduk kepada otoritas. Ada istri nggak mau tunduk kepada suami. Ada? Adakah suami yang tidak tunduk kepada? Adakah istri yang tidak tunduk kepada suami? Siapa di sini istri yang tunduk kepada suami? Angkat tangan. Nggak ada angkat tangan. Oh Tuhan,
Apa yang salah dengan gereja pelita? Apakah saudara tidak dengar khotbah ini? Tuhan Yesus, apa yang khotbah yang selama ini saudara dengar? Waktu menikah apa yang saudara persiapkan? Cari pakaian, cari gaun, cari catering, cari gedung, betul? Cari mobil yang terindah. Siapa di sini istri yang tunduk kepada suami? Satu, dua, tiga, ada yang tangannya gini-gini. Pas dia suaminya, oh Tuhan. Sekali lagi gini-gini, yang mau tunduk belajar tunduk, mau belajar, baru rame dia. Tepuk tangan buat istri-istri yang mau tunduk kepada suami. Haleluya, saudara orang-orang hebat di dalam Tuhan Yesus. Amin. Karena di sana, di luar sana ada banyak istri yang menampar bakal melawan suaminya. Ya, saya pernah melayani suatu keluarga dan istrinya nampar suaminya. Hanya gara-gara dia habis melahirkan 2 minggu, istrinya sibuk main domino, main kartu, main catur, panggil-panggil, pocong, orang Batak gitu. Ya, atau bapak waktu dipanggil, bapaknya nggak ada kelihatan. Dia curiga, main catur di kedai. Didatanginya, suaminya, ada apa, Ma? Cerita suaminya ke saya, ditampar istri kamu Pak. Jadi, yang ku tahu, suami tampar istri. Kalau dia banyak ditampar, kuat atau lemah? Kuat Pak. Saya berdoa di jemaat ini tidak ada yang tampar istri suaminya, amin. Dan suami juga tidak tampar istrinya. Kenapa? Karena dia tidak tahu istri hormat suami. Dia tidak tahu istri pemimpinnya adalah suami. Dia tidak tahu bahwa suami adalah imam bagi dia, pemimpin bagi dia. Dia tidak tahu habis Tuhan Yesus suami yang memimpin rumah tangga. Tapi ada banyak istri-istri tertolak. Apa kau bilang? Aku tunduk padamu. Begini modelmu. Sorry, dengar baik. Istri yang baik. Kenapa kau tidak tunduk? Jawabnya adalah kau tertolak dengan suami. Kenapa kau tidak tunduk? Jawabnya kau mungkin tertolak dengan ayahmu pada waktu kau masa kecil, sehingga kau melihat laki-laki benci, bahkan kau gak suka melihat laki-laki. Makanya orang tertolak bisa jadi homo, suka perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, gay. Kenapa mereka gay? Mereka tertolak dengan perempuan, mereka tertolak dengan kelahiran mereka. Ternyata mama bapaknya mengharapkan dia lahir perempuan dan dia laki-laki. Sebaliknya demikian. Makanya ada perempuan tomboy. Tahu tomboy? Ya, dia perempuan tapi seperti laki-laki. Sifatnya kayak laki-laki. Gayanya laki-laki. Olahraga yang suka dia bola kaki angkat besi. Dia gak suka nyulat, dia gak suka bunga. Dia suka angkat besi sama angkat laki-laki. Supaya aja. Saya mau katakan sama saudara, dengan banyak orang tertolak, maka anak-anak lari, maka rumah tangga rusak, istri menolak suaminya, maka dia mulai selingkuh melirik laki-laki lain. Suami tertolak dengan istrinya, istrinya nggak melayani dia, nggak memperhatikan dia, maka suaminya mulai melirik tukang jamu, melirik tukang pecel, melirik siapa aja perempuan yang bisa diliriknya. Kenapa? Perselingkuhan itu adalah karena mereka tertolak. Kalau suami istri yang berbahagia tidak mau selingkuh. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, Maleakhi, coba lihat Maleakhi 4 ayat 6. Maleakhi 4 ayat 6. Coba sama-sama. Saya berdoa supaya saudara yang tertolak, ampuni ayah ibu, ampuni suamimu, supaya kau bisa menerima dia apa adanya. Apa arti kasih? Menerima orang lain apa adanya. Terimalah suamimu apa adanya. Bukan berarti engkau tidak berdoa supaya dia berubah. Maleakhi 4 ayat 6. Bisa? Oke, mari kita baca sama-sama. 1, 2, ya, belum muncul ya juga. Ya,
Mungkin yakin kalau jadi baca. Oke. Coba Okta, tolong diganti cepat karena kita kecepatannya tinggi, waktu sangat mepet. Tolong kecepatan tinggi. Melihat Pak, anak tolong diganti posisi. Ganti posisi. Waktu saya sangat mepet. Oke, sama-sama, saudaraku. Baca dari Alkitab dulu. 1, 2, ya. Apa kata ayat itu? Bapak-bapak akan kembali kepada anak-anaknya. Anak-anak akan kembali kepada bapak-bapaknya. Betul? Artinya apa? Bapak-bapak ada yang sudah menolak anaknya. Nanti kita lihat video. Ada video bagaimana bapak yang bisu dan tuli, bagaimana dia berjuang membesarkan anaknya. Dan anak ini menolak bapaknya karena bapaknya bisu dan tuli. Bahkan dia malu dengan pacarnya karena bapaknya bisu dan tuli. Dia tak tolak. Ada juga anak tertolak melihat bapaknya miskin, betul? Ada juga yang tertolak melihat bapaknya tukang kawin, atau mamanya selingkuh, atau dia miskin. Ada juga orang tertolak karena cacat, betul? Cacat, dia nggak menerima tubuhnya ada cacat, dia nggak menerima agak pincang, dia nggak menerima tangannya mungkin ada kekurangan. Ada orang tertolak, ada banyak orang tertolak. Tapi ayat itu malah kita lihat, mana lagi ayatnya? Kenapa lepas bilang lagi ayatnya? Oh, mungkin ada error, sorry. Maka saudara, maka banyak orang tertolak. Tapi ayat ini berkata, bapak-bapak akan kembali ke anak-anaknya. Anak-anak akan kembali ke bapak-bapak. Artinya apa? Sebenarnya banyak pertikaian dalam rumah tangga, banyak masalah dalam rumah tangga. Jangan lupa iblis datang mencuri keluarga, membunuh keluarga, membinasakan pernikahan. Maka sekarang saya katakan kepadamu, ada banyak keluarga sedang hancur, ada banyak pernikahan sedang hancur, ada banyak anak-anak sedang hancur, sehingga mereka masuk geng motor, begal, masuk narkoba. Bahkan ada anak gadis nggak segan-segan menjual dirinya untuk kepuasan hidup dunia ini. Kenapa? Mereka orang tertolak. Maka saya katakan sama saudara, kenapa iblis merusak keluarga? Karena iblis tahu keluarga itu pondasi gereja. Keluarga itu pondasi gereja. Oleh karena itu saya mengajak sama saudara supaya saudara fokus mengutamakan dirimu tentang keluarga. Suami istri, hari Sabtu ini jam 7 ada les, ada pendidikan bagaimana suami yang mengasihi istri, bagaimana istri yang menghormati suami. Kasihlah waktumu daripada nonton sinetron atau ke Plaza, habis uangmu, sakit perutmu. Nah saudaraku, ya kalau makanannya kurang tepat, kalau yang bagus ya nggak sakit. Nah saudaraku, artinya apa? Engkau mungkin berpikir, wah saya waktuku penting untuk holiday. Ya aku sangat menghormati kau punya waktu holiday. Tapi saya mengatakan pengetahuan tentang suami dari Alkitab sangat minim. Pengetahuan tentang istri, ayah dan ibu, pernikahan, keluarga sangat minim. Datanglah, dengar, supaya kau tidak bertengkar terus dalam rumah tangga. Beberapa keluarga bertengkar suami istri terus sampai anak-anaknya berkata, udah ronde keberapa ini Pak? Udah ronde lebih 200. Bertengkar terus. Saya rindu saudara-saudara. Lihat, kalau kita lihat gambar ini, apa gambar ini? Ini gambar apa? Keluarga yang cerai. 2 anak. 1 yang laki-laki atau yang 1 perempuan. Mereka retak. Lihat gambar ini. Di luar negeri, seorang anak biasa punya ayah 4, punya bapak 3 biasa. Saya udah wawancarai beberapa teman Amerika, Australia, mereka bilang, ya begitulah Pak pendeta. Situasi di sana cerai, menikah cerai, kemudian atau nggak menikah punya anak. Terus bapaknya menikah lagi, tambah bapaknya 2, betul? Mamanya menikah lagi, jadi berapa mamanya? 2, berarti 2 mama, 2 bapak, jadi berapa itu? 4. Yang 2 itu bertengkar lagi bapaknya, dua-duanya kawin lagi. Berapa bapaknya? 4 lah. Kalau dua-duanya itu yang gagal lagi, menikah lagi. Ya, mamanya sama mamanya menikah lagi, maka tambahlah bapak mereka berapa? Ya tambah lagi. Setiap mereka menikah tambah lagi, maka mereka punya bapak 3, punya bapak 4,
biasa katanya di luar negeri. Jadi kalau tanya berapa bapakmu, mereka bingung bapak yang mana. Di sana itu udah kawin cerai itu udah seperti ya itu lagi itu Pak, hidup orang liberal, bebas, nggak mengerti menikah itu adalah perjanjian setia sampai mati. Siapa di sini yang mau pernikahannya hanya dipisahkan oleh kematian? Bilang sama pasangan, dengar khotbah ini, datang happy marriage, bilang amin, supaya kau ya bukan hanya cerai sampai mati, tapi engkau selama menikah berbahagia. Asal suami datang, suamiku, I miss you. Suaminya bilang, I love you, I give you coklat. Ya, mamanya bilang, I give you nice lunch, nice dinner, only you and me. Mereka buat 2 lilin gitu. Matikan lampu, hidupkan sedikit musik jazz, only you. Baru mereka dansa. Boleh dansa suami istri? Boleh dansa? Yang nggak boleh dansa dengan perempuan lain, itu nggak saudara. Boleh dansa? Boleh. Only you. Saya perempuan kalau dansain pasti berbahagia. Gampang melupakan wanita ini. Kepalanya digini-gini kan pasti diri dia. Dia di sini akan dulu, baru dia rebah. Artinya apa? Hati-hati kan anak-anak gadis. Kalau mulai laki-laki ada pacar mulai mengginikan kepala, itu pertanda sedikit lagi ada masuk kepada seks. It's dangerous. It's dangerous. Ya, hati-hati. Nah saudara, nanti anak-anak muda kita juga di sini sama anak gadis akan saya ajari bagaimana pertemanan yang sehat lawan jenis. Ya, dan ingat, engkau harus menikah dengan lawan jenis. Saudara-saudara, next materinya saudara. Kita akan baca 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4. Kalau sudah dapat, ya kita lihat. Oke, baik. Mari sama-sama kita baca 2 Timotius 1, 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4. Pas. Oke, 1, 2, 3. Terus dia ayat 1. Pada ayat 1 apa yang terjadi di akhir zaman? Akan datang masa yang sukar. Saya nggak tahu apakah sudah datang zamamu sekarang, masa yang sukar? Selamat pagi. Apakah keadaan keluargamu sekarang sukar? Apakah keadaan kehidupanmu sekarang sukar? Oke, berarti belum. Pasti akan datang. Akan datang apa? Masa yang sukar. Bilang sebelahnya, akan datang masa yang sukar. Itu tanda akhir zaman. Jadi kalau ada orang bilang, Pak Pendeta, sukar kali keluarga kami, ya udah ada ayatnya. Sukar kali kehidupan kami, sulit kali, udah ada ayatnya. Bahwa keadaan makin sukar. Akhir zaman, keadaan bukan makin enak, bukan mudah. Akan ada kesulitan, akan ada masalah. Tapi saya akan bahas dulu tentang masalah dalam keluarga. Ayat 2, coba lihat ayat 2. Ayat yang kedua. Pada ayat yang kedua, manusia akan mencintai apa? Egois, betul? Maka banyak orang makin egois. Makin lama manusia makin egois. Apa egois? Memikirkan dirinya sendiri. Lu gua. Lu gua lu. Betul kayak begitu. Artinya saya, kau, lu sendiri. Manusia makin mementingkan diri sendiri. Berikutnya menjadi hamba uang. Apa yang bawa diperbudak oleh uang. Apa aja pemikirannya uang.
lupa telepon istri. Siapa di sini suami yang rajin telepon istrinya saat kerja? Ibu kan? Kenapa ini semua ya? Apakah kok saya ini terlalu berat? Pertanyaanku sekali lagi, siapa di sini suami yang kalau dikerja dari kantor telepon istrinya setiap hari? Minimal 2 atau 3 kali. Hai ma, what are you doing? Siapa di sini suami yang telepon istri saya? 1, 2, sedikit kali kita. 3. Aduh Tuhan, bertobatlah suami-suami. Siapa yang mau belajar mulai hari ini sering telepon istrinya? Yang mau belajar, belajar, mau mencoba, just try bro, ayo bro, just try. Yang mau coba, oke, baik, dukung ya, dukung. Nanti kalau suami nggak telepon, jangan bilang, papa bilang mau telepon, kutu-kutu nggak telepon, bohong. Di depan gereja, orang mau coba, jangan gitu ya. Kalau orang mau berubah, jangan hakim, dukung dia. Ya, saya mau berubah, nggak kok lagi di luar, jangan salibkan saya. Nanti bohong pendeta ini. Kata Imam, kok gitu. Jangan begitu, itu manusia-manusia yang perlu bertobat. Ketika suami mau bertobat, pendeta gembala mau berubah, dukunglah cara yang baik, jangan salibkan dia. Amin, amin, saudara. Nah, saudara, lihat baik saudara. Maka dikatakan kembali kepada ayat kedua, tadi. Maka dikatakan berontak terhadap orang tua. Ayat 2. Kembali kepada ayat 2. Tolong jangan dulu diganti. Pada ayat yang kedua, ya. Mereka dikatakan menjadi hamba uang, sibuk karena uang. Maka banyak anak orang tua sibuk uang. Nggak tahu anak-anaknya sudah free sex. Nggak tahu anak-anaknya sudah pacaran. Saya sama Hani sama Jimmy kompak dekat sama mereka. Hani di Malaysia, tiap hari kami komunikasi, mungkin 3, 4, 5 kali. Terus sampai dia tidur. Pasti mau tidur, tanya telepon lagi. Udah tidur saya, udah tidur baru. Bagaimana saya hari ini? Tiap hari 4, 5 kali telepon. Nanya apa kabar? Siapa teman? Apakah ada cowok yang melihatmu di sana? Ya pasti ada lah Pak, katanya. Maksud aku melihatnya agak lain kira-kira begitu. Ketika melihatmu dia ini ada Papa ini. Iya. Kalau nanti ada pria yang melihatmu agak begitu serius, sampaikan ke dia. Aku akan ajak dia untuk makan berdua. Dan ketika dia bilang sama I love you, tolong jangan jawab yes sampai lulus interview 1, interview 2, bila perlu tes kesehatan. Mana tahu dia HIV, betul? Mana tahu dia HIV, betul? Mana tahu dia penyakit gula, mana tahu dia penyakit hepatitis, tinggal sakitnya nikahi samamu. Sah-sah saja itu tes kesehatan. Apalagi zaman sekarang banyak orang HIV, apalagi udah kurus-kurus. Tapi keren. Nggak tahu hanya bilang, it's cool, like baby. Baby malah begitu kurus. Banyak orang cinta itu dari ibu. Dengan apa itu? Papa pelindung bagi anak perempuan, betul? Mama pelindung kepada anak laki-laki. Maka kalau anak laki-laki kayak gini, ada perempuan yang datang di masanya, di waktunya sekarang belum bisa sampai dia kuliah jalan taman. Kalau dia datang maka dia harus diinterview oleh mamanya. Maka biasanya perempuan lebih bisa kenal perempuan, betul? Laki-laki lebih kenal laki-laki. Setelah lulus, yes, maka hanya baru menjawab yes. Itu dari kesepakatan kami, tidak boleh dia menjawab apa saya. Artinya apa? Kita mulai dekat. Apa yang dikatakan di situ? Mereka akan menjadi pembina. Kalau ada orang memfitnahmu sekarang, jangan terkejut, karena sudah ada ayatnya. Tanda akhir zaman orang makin memfitnah. Jadi kalau ada orang yang memfitnahmu, ada orang yang menggosipmu, jangan terkejut. Udah ada ayatnya. Tanda akhir zaman, pembina tambah, penggosip tambah, parbadan tambah. Jadi kalau ada orang, kau fitnah, kejar. Jangan terkejut, pembina makin tambah sebelum disudahkan. Apalagi mereka akan berontak kepada siapa? Orang tua. Jangan heran akhir zaman ini orang tuanya dilawan, mamanya dilawan, bapaknya dilawan. Dia lupa mamanya berdarah-darah melahirkan dia. Dia lupa mamanya waktu dia bayi bangun terus kalau dia nangis. Dia lupa bapaknya habis-habisan mengasihi dia. Nanti ada video sebentar lagi kita lihat. Bapak yang bisu dan tulus sayang sama anak.
perempuannya. Diantar, dikasih makan. Terus dia bilang, aku mengasihimu. Maafkan Papa, Papa bisu, Papa tuli. Tapi dengan bahasa Korea, aku mengasihimu. Ketika adanya pulang malam, dia bilang, dari mana kau? Rupanya pulang dengan pacarnya. Nggak boleh malam begini. Masuk papanya melindungi dia. Aku malu punya papa seperti kau. Bisu, guru tuli, aku malu. Teman-teman aku mengejek aku. Karena diejek di sekolah ini, kelahi dengan teman perempuannya. Gara-gara diejek. Papa aku tuli, papa aku bisu. Jangan malu punya bapak miskin. Jangan pernah malu punya ibu. Mungkin jelek wajahnya, tidak seperti wajah artis Meriam Bellina. Tapi dialah ibu yang tepat bagimu. Dialah bapak yang tepat bagimu. Dan dialah Tuhan ingin menjadi orang tua. Amin. Jangan malu bahkan maaf kalau bapakmu udah tukang kawin aja kerja berapa kali menikah. Jangan malu. Jangan bilang, wah bapak tak aku udah bapak. Jangan. Walaupun dia menyakiti, kasih dia. Walaupun dia melukai, kasih dia. Itulah yang namanya dewasa dalam rohani. Sakit hati, tapi dia taat akan firman Tuhan. Betul, seorang anak akan terluka kalau bapak mamanya kawin terus. Betul? Akan terluka kalau mamanya buruk, melakukan tindakan yang jelek. Atau ada orang kadang-kadang malu rumahnya miskin. Maka kalau naik sudako, dia turun bukan di rumahnya sendiri, tapi sosok turun di rumah orang kaya. Ben, minggir. Di mana itu yang rumahnya agak ada pagar tinggi. Malu mengakui mamanya. Jangan malu, terima mama dan bapak apa adanya. Ingat dia melahirkanmu, nyawa taruhannya, darah yang dicurahkannya. Dialah mamamu yang diberikan Tuhan padamu, bapamu yang mengasihi. Saudara-saudara, nggak tahu berterima kasih. Ada orang anak nggak berterima kasih kepada orang tuanya. Kalau kau udah kerja, kau ingatkan kasih setiap bulan kepada ayah ibu di kampung. Mungkin 100, mungkin 200. Kalau kau punya mertua, kasih kado, kasih hadiah. Mungkin sarung, mungkin daster. Kalau bapak mungkin kasih baju batik, kasih. Biar ayah ibumu sangat bangga padamu. Tahu berterima kasih. Dengar yang sudah kerja. Jangan mau kau dibodohi pacarmu itu. Hanya gara-gara dia boleh keren, tapi makan di kafe culen. Kau yang terakhir dia terus. Jangan mau. Itu sekarang favorit dari banyak gereja kita. Tidak mempedulikan agama. Next, lanjut saudara. Ayat yang keempat. Mereka tidak berpikir apa? Panjang. Perhatikan. Tidak berpikir panjang. Apa beda bayi anak-anak dengan dewasa? Cara berpikir. Setuju? Anak-anak bermain-main dulu, baru akibat. Betul? Dewasa memikirkan akibat dulu, baru berbuah. Betul? Tapi ada orang bermain-main dengan lawan jenis, tiba-tiba hamil perempuan itu. Baru dia bilang, bang, aku udah hamil. Hah? Apa terjadi? Lupa terjadi. Artinya apa? Dia berbuat tapi tidak tahu akibat. Paham? Anak-anak bermain-main, just play, just do it, happy. Pecah TV, betul? Pecah gelas, betul? Dia berbuat dulu baru berpikir. Orang dewasa berpikir dulu baru berbuat. Siapa sih yang dewasa? Yang sudah dewasa, yang sudah mau dewasa, betul? Bilang sebelahnya, berpikir dulu baru berbuat. Berpikir dulu baru bicara. Itu orang dewasa. Kalau anak-anak enggak, ngomong aja dia. Itu anak-anak. Orang dewasa berpikir dulu baru bicara. Apa akibatnya? Maka makin dewasa, maka kita berkata makin panjang cara berpikir. Makin dipikirkannya. Kalau begini aku terus, anakku hancur. Kalau begini aku terus, keluarga kami akan hancur. Dia jangan mikir. Saya memikirkan gereja ini sudah 20 tahun ke depan. Gereja ini 20 tahun ke depan. Jauh gereja ini akan terpikirkan 20 tahun ke depan. Anak kami sini baru SMP kelas 1. Kami sudah berpikir dia menjadi seorang bisnis internasional. Kami berpikir jauh. Kenapa internasional? Karena zaman masyarakat ekonomi Asia, globalisasi sudah masuk.
maka kami berpikir jauh ke depan. Hani, dan kami pikirkan jauh ke depan, maka sekolah kami bangun. Artinya apa? Bapak yang baik udah memikirkan anaknya mau kemana nanti yang satu, mau kemana yang dua, mau kemana yang tiga. Bapak yang tidak benar, bapak yang tidak berpikir, dia tak berpikir anak ini mau diapain. Pokoknya kok jalan anak ini, kok hidup pula yang satu ini, dia hidup jelek pula, kira-kira begitu. Dengan baik, berpikir panjang. Dan sekarang ini banyak orang menuruti hawa nafsu. Lihat, kalau menikah karena nafsu, hancur. Anak muda, jangan pernah kamu menikah karena nafsu. Setiap pernikahan karena nafsu pasti cerai, bubar, gerak. Karena nafsu itu akan habis dimakan setan. Sekali lagi, menikahlah karena kasih Kristus. Menikahlah di atas sebuah janji setia. Amin. Maka jangan kobarkan nafsu muda untuk menikah, maka kau akan hancur. Next, berikutnya materi berikutnya sekali lagi. Ya, saudara, apa yang Allah kehendaki dari sebuah keluarga? Mengapa setiap orang harus memperhatikan keluarga? Yang pertama, next. Apa kata Alkitab? Yang pertama adalah Allah membangun keluarga dan menetapkan sebagai fondasi bagi kehidupan bermasyarakat, berrelasi dan beriman. Artinya apa? Keluarga itu fondasi. Katakan, keluarga itu fondasi. Apa itu fondasi? Dasar. Membangun bangunan tinggi, apa yang penting? Dasar. Membangun anak jadi apa? Apa yang penting? Keluarga. Kalau ada anak rusak, jangan salahkan guru sekolah minggu. Saya pernah menegur pelayan Tuhan, maunya guru sekolah minggu kita begini-beginilah. Aku bilang itu anakmu, tanggung jawabmu. Gereja hanya membantu. Saya tegas. Bersamamu berapa lama? 24 jam. Mungkin ada 8, 10 jam, 12 jam. Sama kami sekali seminggu hanya 1 jam, 1,5 jam. Kenapa Bapak salahkan guru sekolah ini? Tanggung jawab. Punya anak bertanggung jawab. Bahkan maaf, kadang-kadang disalahkan guru sekolah. Kenapa anakku nggak bisa baca? Kenapa anakku bodoh? Anakku di sekolah hanya ada 5 jam, 6 jam. Sama 20 jam. Tapi kau tidak dikit. Kau tidak peduli. Bahkan kau tahu anakmu sudah aneh-aneh, gila. Makanya penyakit epilepsi itu. Saya juga lihat pemuda sini sama anak-anak sini kadang-kadang lagi kopong. Penyakit anak muda ini. Suami istri pun ngomong, handphone diperhatikan. Bukan istrinya diperhatikan, padahal menurut istrinya ada pel. Jangan buat teknologi membuat orang jauh jadi dekat, orang dekat menjadi jauh. Dasar. Keluarga adalah dasar, kata-kata dulu ya. Jadi kalau anak-anak mau bagus, pernikahan mau bagus, baguskan dulu dasarnya, keluarganya. Dirimu ini adalah hasil keluarga. Next, yang kedua, next. Yang kedua, lihat ini, Yesus meluk keluarga. Yesus meluk keluarga. Dia tidak mau perceraian suami istri. Dia mau, inilah hati Yesus. Dia mau. Maka dalam Maliaki dia berkata, yang paling tidak disukai itu adalah keluarga perceraian. Bapak Ibu, maaf kalau ada di sini yang sudah bercerai. Atau Bapak Ibu, maaf kalau Bapak Ibu sudah bercerai. Ampuni dan maafkan aja. Dan jangan kau lakukannya. Karena itu, ampuni ayah ibumu yang pernah bercerai. Dan inilah Yesus. Jangan cerai. Maka saya bilang sama, kalau kau bertengkar sama pasangan, jangan pernah keluar kalimat cerai. Dengan kau, kenapa kau suamiku sementara si Ontak kutolak, sementara si David kutolak, kau tidur, kenapa kau besarnya kau tidur? Kenapa kau ini? Karena tidur dalam bahasa Batak lurus, nama aja lurus, perbuatan bengkok. Padahal tahu kau yang lebih keren dari kau eliminasi. Kalau kau bertengkar, iblis kadang mengingat pacar lama. Siapa yang pernah mengingat pacar lama? Nah,
Jujur saya pernah. Pernah mengingat, teringat pernah? Yang pernah, katakanlah dulu yang pernah. Teringat. Bilang sebelahnya, pasti saat bertengkar, betul nggak? Saat bertengkar dengan istriku, kadang-kadang muncul ada pacar lama. Jangan-jangan di antara mereka, apalagi kalau aku suka dengar lagu musik nostalgia lama tahun 80-an. Waduh, lagu Betariah Sonata, lagu-lagu yang dulu tentang pacaran. Makanya kalau kau sudah menikah, jangan lagi dengar lagu-lagu pacaran yang aneh-aneh. Kenapa yang kau dengar membayangkan seseorang? Saya nggak mau. Saya hobi, saya nggak mau. Itu masa laluku. Sekarang ada Satria lihat di sini. Aku akan bersama dengan dia sampai kematian. Ya, namanya seorang pria biasalah. SMA sudah ada, senang-senang kuliah di sini, ada di sana. Memang satu di sini, satu di sana. Di mana-mana ada satu. Dan itu yang tapi saya katakan, lupa. Inilah Yesus, dia mencintai keluarga yang rukun. Jadi kalau Tuhan Yesus melihat suami istri anak-anak doa, ayo lagi. Maka saya sama ibu gembala sering sekarang ambil tangannya, saya nggak dulu. Asal saya rencanakan, justru kan nggak doa. Asal merencanakan doa ya, rencanakan harus makan malam ya, nggak jadi. Sekarang aku rencanakan lagi, dapat tangannya, pegang, keluarin saja, Katanya ibu gembala, anakku juga begitu. Asal merencanakan dapat. Nanti ya malam ya, habis doa ya, habis makan ya, kita doa dulu ya baca kita kan bisa malam ya begini, supaya kita berkenan kepada Allah. Gak pernah jadi. Sekarang ibu gembala berdoa begini, apa suka kami datang, haleluya. Ya Allah, Bapa, ini kami. Terus dia ada apa begini dia, itu pun jadi ikut. Oh haleluya. Orang tua kami tahu ya. Trik saya sekarang, direncanakan aja. Pegang aja tangannya 5 menit 10 menit, doa selesai. Gak lama kok, udah karena namanya. Doa suami sama istri 3 menit aja, sangat mampu menjaga dari perselingkuhan. 3 menit suami istri berdoa, saya jamin tidak perselingkuhan. Hanya 3 menit kau selamat dari perselingkuhan. Katakan sekalian 3 menit. Yang dulu pasangan gak perlu tahu. Ya pasti ini belum menikah sama orang lain, tidak menit. Ini untuknya suami istri. Inilah Yesus, dia mau bilang, betul? Next, sedikit lagi. Saya minta maaf, harusnya habis waktu. Saudaraku, Allah merancang keluarga untuk dijadikan pusat testimoni kesaksian tentang perbuatan baik Allah dan pusat pemuritan bagi setiap anggota keluarga. Jadi sebuah keluarga menjadi pusat pemuritan. Jadi si Sofi dimuridkan di keluarga itu. Hanis ini dimuridkan di keluarga, bukan di gereja. Gereja sahabat keluarga. Katakan gereja sahabat keluarga. Sahabat keluarga itu yang memuridkan. Next, maka kita lihat dikatakan Allah merancang keluarga untuk menyatakan kemuliaan hanya bagi Dia dengan melahirkan generasi ke generasi para penyembah Allah. Yakin buat saya ajak kita ke video sebentar. Kita akan lihat, silakan lampu dimatikan. Dalam 3 menit kita akan melihat bagaimana seorang bapak yang bisu dan yang tuli, tapi dia sangat sayang sama anak gadisnya. Tapi anak gadisnya malu dan bapaknya mengantar anaknya. Bapaknya mengantar dan malu, bahkan dicap dia, bapakmu bisu, tuli. Dia marah. Dia berlari di kelas sekolah. Bapaknya bangga akan dia, tapi dia malu. Ada kata kamu di papan tulis, bapakmu bisu. Dia marah. Dia tertolak. Pacarnya mengantar dia. Seorang laki-laki mengantar dia. Bapaknya marah. Udah marah. Bapaknya ditolak dia. Dia menolak bapaknya. Bapaknya tidak lagi konsentrasi karena anak putrinya. Anaknya jadi tidak percaya diri. Dan dia berontak, marah. Dia bilang,
Dia terkejut karena bunyi melihat anaknya bunuh diri. Anaknya bunuh diri. Anaknya dibawa ke rumah sakit. Ketolak. Bapaknya nangis. Aku punya uang, aku punya rumah, ambil. Bila perlu darah, kasih sama dia. Lihat ketika anak ini dalam sakit, dia teringat bapaknya. Bapaknya kerja keras, bapaknya menyimpan uang, bapaknya membawa makanan, bapaknya jualan. Dia mengatakan happy birthday, tapi anaknya tidak di depannya. Dan dia juga berkata, aku sayang padamu, makan, aku tulis, aku bisa, tapi aku sayang padamu. Aku sayang padamu. Aku tidak bisa bicara, tapi engkaulah segalanya bagiku. Anak ini teringat dalam keadaan kritis. Anak ini teringat. Anak ini teringat. Dia bilang, jangan matikan, jangan mati. Darahku kasih, darahku kasih. Anak ini teringat waktu kecil. Dia digendong, tangannya dipegang, dan dia sadar. Saudara, beginilah Bapa di surga menerima kita. บางทีอาจจะไม่มีพ่อที่ดีที่สุด Terimalah, jangan แต่มี nangis. พ่อที่รักเรามากที่สุด Bapak yang sangat baik, luar biasa, ดูแลคนที่ดูแลเขา menerima เขาเป็นประชิด keluarga kita apa adanya. Mungkin Bapak pemarah, memukulmu, menyakitimu, atau miskin, atau susah, atau mungkin menikahnya hancur. Jangan tolak mereka. Mari kita berdoa. Seperti Bapak sedang mengalami. Saudara, mari kita berdoa kepada Tuhan. Izinkan Tuhan memulihkan keluarga kita. Setiap kita berdoa untuk keluarga